Nah itu lucu ceritanya karena awalnya kami tidak bagaimana, posisi saya awalnya bukan di depan. Sebenarnya saya pernah ditanya sama orang tua saya, apakah karena sudah sering ketemu dengan bule ya, apakah kamu nanti mau nikah sama bule gitu. Cuman saya bilang sama ibu saya gitu, saya tidak akan nikah dengan bule yang pernah tinggal di rumah. Saya Charlotte Peters, nama panggil Mbak Charlie di sini. Saya sama suami buka warungnya namanya Bakso Mie Ayam Telolet. Kami buka usaha warung ini karena awalnya suami punya usaha lain di dunia pariwisata. Saya bantu di situ, tetapi ya kebetulan karena pandemi dunia pariwisata lagi vakum, pemasukan lagi vakum. Nah, karena kami cari jalur lain untuk pemasukan, untuk tetap bisa untuk survive, untuk hidup, kami pikir kami bisa buka usaha apa. Kebetulan khusus suami saya dari dulu sudah pengen di dunia kuliner, sudah punya keinginan kuliner. Kami juga sudah pernah punya warung mie ayam, tetapi mie ayamnya berbeda, mie ayamnya Sumatera. Itu waktu itu buka sama sopir kami, tetapi karena kami fokus saat itu masih fokus ke pariwisata, akhirnya kami membuat keputusan untuk bisa jalan, supaya lanjut warungnya sendiri. Nah, kemarin pandemi datang, masukan lagi turun drastis, kami pikir ayo kami buka apa. Nah, kuliner akhirnya cepat pikiran ke kuliner. Nah, sekarang ruangan kami pakai untuk warung, itu dulu tempat tidur karyawan kami sama garasi, so itu lagi kosong. Yuk kami renovasi untuk pakai untuk jualan apa, kuliner apa. Nah, sudah punya pengalaman di dunia, kita sudah pernah punya kuliner ini, sama kami cari makanan yang banyak orang suka, artinya mudah untuk dijual, sama harganya murah. Karena ya kami rasa sendiri juga pandeminya berat seperti apa, so kami mau kasih semua orang kemungkinan untuk datang untuk makan. So, sama suami saya sangat suka bakso, saya suka mie ayam, ya akhirnya cocok untuk jual bersama bakso sama mie ayam. Nah, itu mengapa akhirnya membuat keputusan kami buka warung mie ayam sama bakso. Itu dimulai dari tahun kapan? Kami buka warungnya dari 17 Agustus 2020, pas waktu hari Merdeka kami buka warungnya. Awalnya malah harganya jualan satu porsi mie ayam mulai dengan 5.000, karena seperti saya tadi sudah jelaskan, kami ingin harganya murah, semua orang bisa datang untuk coba mie ayam kami.
Sejak hampir 2 bulan lalu kami membuat keputusan untuk kami harus naikin harga. So sekarang mulai 7.000 sampai paling mahal 15.000. Ya, dan kami akhirnya juga bahagia karena ternyata tidak saja orang yang datang, yang orang memang tidak punya banyak uangnya, maksudnya mereka tidak punya dompet besar seperti mungkin orang lain, tapi ternyata juga ya semua orang yang punya lebih banyak uang juga datang karena ternyata mie ayamnya juga memang enak, tidak saja datang karena murah. Mungkin bisa diceritakan bidang usaha yang sebelumnya, Mbak? So dulu kami punya usaha di bidang pariwisata. Kami di situ punya pelayanan untuk tour paket wisata. Ada homestay, kami punya beberapa homestay kami manage lah untuk bantu marketing jualan homestay. Kemudian juga ada rental motor. Yang pertama yang paling kena pasti homestay sama tour pariwisata. Motor saat ini motor sudah mulai naik sedikit lagi, tetapi untuk yang lain masih kosong. Dulu ya kami punya pasarnya internasional sama domestik. Nah domestik saat ini jalan semua naik mobil kendaraan sendiri. So tidak perlu pelayanan kami lagi. Dan untuk internasional baru sejak kemarin batas ke Indonesia terbuka lagi, tetapi bukan untuk pariwisata, tetapi memang untuk orang yang sudah punya visa untuk usaha atau untuk kunjungi keluarga, bukan untuk pariwisata. So kapan kami bisa lanjut bidang pariwisata ya belum tahu, tergantung pandemi. Kalau untuk berbicara omset nih Mbak, dari bidang pariwisata sebelumnya sekitar berapa itu Mbak? Kami ya ada omsetnya mungkin sampai 200 juta sebulan. Nah, itu artinya turun drastis sejak pandemi mulai, turun drastis. Sampai ya nol. Berapa karyawan Mbak yang? Kami akhirnya harus makan 15 sampai 20 kali. Kalau omset di warung sendiri ini dari awal buka berapa Mbak sampai sekarang? Itu ada juga perubahan drastis. Awalnya waktu buka ya seperti karena kami buka saat pandemi, so kami tahu pasti sulit untuk jual ayam sama bakso, tetapi ya kami tetap harus coba, dan itu memang seperti roller coaster, sehari mungkin bisa sampai 70, tetapi sehari mungkin saja 20, ada perubahan, bisa berubah setiap hari, tidak konstan. Nah kemudian setelah kami pernah dapat viral, ya berubah jadi mungkin 2-3 kali lipat. So saat ini ya kami bisa jualan sampai plus minus 200 porsi sehari.
Mbak mungkin bisa diceritakan nih apa namanya awal mula tinggal di Jogja, terus kapan bisa fasih bangsa Indonesia, terus latar belakangnya dulu apa sih? Saya sudah dari umur muda sudah punya interest di Indonesia karena memang ada sejarah Indonesia dalam keluarga saya. Bapak saya Indo, akhirnya setengah Belanda, setengah Indonesia. Nenek saya orang Sumatera. So memang sudah dari muda, sudah berapa kali ke Indonesia, sudah ada interestnya, sudah ada rasa hangat ketika datang ke Indonesia. Nah, ya. Kemudian saya 2007 dapat tawaran untuk mulai kerja di Indonesia. Tetapi sebelum Mamang datang ke Indonesia ada proses panjang untuk pendaftaran visa sama seperti kursus, karena saya harus mulai kerja dalam bidang LSM. Saya seharusnya mulai kerja di LSM di dalam bidang HAM. Nah, akhirnya saya datang ke Jogja awal 2009 khusus untuk belajar bahasa Indonesia. Sebelum saya boleh mulai kerja harus lebih fasih dulu dalam bahasa Indonesianya. So saya belajar di sini untuk bisa komunikasi bisa 3 bulan. Saya belum mau bilang fasih karena masih ya kaku lah, tetapi untuk bisa komunikasi dalam 3 bulan sudah lumayan. Dan untuk jadi fasih ya sampai sekarang masih belajar. Maksudnya masih ada masih kata baru yang saya dapat harus diingatkan dulu. Tetapi ya pas untuk mulai komunikasi dari 3 bulan dan selama perjalanan tinggal di sini. Saya sering malah komunikasi dengan orang Indonesia untuk ingin belajar lebih, ya, mungkin untuk bisa bilang fasih mungkin setahun. Terus Mbak udah tinggal apa di sini, sekarang buka usaha mie ayam. Tanggapan dari pelanggan sendiri nih soal gulai jualan mie ayam kayak gimana nih Mbak? Nah itu lucu ceritanya karena awalnya kami tidak bagaimana posisi saya awalnya bukan di depan. Maksudnya kami tidak dari awal iklan khusus gulai yang jual, enggak, kami saja ya mau jadi lucu dengan membuat TikTok. Nah, suami saya membuat TikTok dengan awalnya mangkok bakso, mangkok mie ayam. Kebetulan terakhir aku joget aja karena lagi funny, lagi lucu, aku joget dengan mie ayam. Nah akhirnya otomatis banyak orang suruh saya di dalam posisi depan karena itu memang kelihatan lucu, kelihatan apik, dan awalnya kaget juga, banyak orang ingin tahu kok ceritanya di belakangnya seperti apa, kok bisa jual mie ayam. Tetapi ya cerita awalnya saja untuk survive, untuk bisa hidup, untuk bisa bayar biaya sekolah anak, untuk bisa bayar biaya hidup. Nah mulainya di situ, nantinya karena memang orang senang lihat orang boleh punya warung sama suami, bantu suami, ya akhirnya didorong ke depan. Karena memang orang suka lihat. Dukungan dari keluarga sendiri? Karena saya kebetulan jelas kami ada 2 keluarga, satu di sini. Nah di sini support banget ibu mertua sendiri ketika bisa bantu, apakah bantu di warung atau bantu dengan jaga anak.
Nah, ya suami pasti support karena kami buka ini bersama, so kami gantian. Kadang-kadang dia lebih sering di warung, kadang-kadang aku itu ada gantian. Untuk lain ya semua keluarga di sini Indonesia support, sering mampir, promosikan juga kita ke teman-teman atau keluarga mereka. Dan support dari Belanda, ya mereka sering kasih support dalam untuk kasih tahu kok hebat banget kamu pingin survive, kamu pingin lakukan apa aja untuk bisa ada pemasukan. So, mereka lebih support di situ karena ya mereka nggak bisa datang saat ini ke sini, tetapi supportnya ada banyak. Kalau di tengah pandemi kayak gini mungkin ada inovasi lain di usaha lain atau mungkin mau mengembangkan usaha lain, Mbak? Kami pasti ketika itu sangat penting ketika tetap mau, karena contohnya viral itu bisa sebentar aja, saat ini ramai tetapi mungkin nanti kurang populer, turun. So, paling penting inovasi, selalu cari inovasi untuk tetap bisa jadi menarik untuk orang datang untuk makan. Nah, contohnya kami sebulan, 1,5 bulan lalu datang dengan menu baru, ada tambahan menu, karena dulu jual saja mie ayam sama bakso, saat ini juga jual mie ago, artinya mie ayam goreng. Sering ada promo, contohnya bulan Januari promonya Senin sama Jumat ada minuman gratis. So, sering kami selalu cari inovasi. Kemarin juga pernah inovasi berubah revisi sedikit di warung, ada awalnya contohnya meja putih, sekarang sudah dicat warni untuk membuat lebih menarik. Ya, selalu cari ide baru untuk tetap membuat orang datang ke warung. Nama saya Arya Andika Widyadana, biasa dipanggil Arya. Saya tinggal di Yogyakarta. Saat ini saya merupakan pemilik dari warung bakso mie ayam Tenolet yang terletak di Yogyakarta. Sebelumnya saya memiliki usaha di bidang pariwisata seperti biro perjalanan wisata, penginapan seperti homestay dan juga persewaan kendaraan. Namun karena pandemi, saya harus menutup seluruh usaha pariwisata saya dan merumahkan sejumlah karyawan. Kalau mungkin bisa diceritakan awal mula ketemu sama istri di mana, Oh, ya. kayak gitu. Terus bisa Bapak-Bapak. Ya. Ya. Saya pertama kali bertemu dengan istri saya itu kebetulan nenek saya atau ibu saya itu memiliki homestay dan itu sudah berjalan semenjak tahun 91. Dan jadi saya semenjak kecil saya sudah mengenal bule-bule, jadi sudah ada di sekitar saya dan itu hal yang biasa bagi saya. Nah, pada awalnya
ada suatu LSM internasional datang dan dia mengkontrak rumah homestay nenek saya ini. Jadi di situ mereka kontrak ada 6 kamar dan kebetulan di depan rumah homestay ini adalah lembaga kursus bahasa Indonesia bagi wisatawan asing atau ekspat yang akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya saya pernah ditanya sama orang tua saya, apakah karena sudah sering ketemu dengan bule ya, apakah kamu nanti mau nikah sama bule gitu. Cuman saya bilang sama ibu saya gitu, saya tidak akan nikah dengan bule yang pernah tinggal di rumah. Nah, kebetulan Charlie atau Mbak Charlie ini dia tidak tinggal satu rumah dengan saya, jadi dia kebetulan tetangga lah. Nah, cuman karena teman-teman yang di rumah ini les bahasanya itu agak siang waktunya, nah dia ambil yang kelas pagi, jadi dia tidak ada temen. Nah, lalu dia setelah selesai les bahasa ini, dia ke rumah di teras ngobrol dengan ibu, dengan saya lah. Lalu ya kemudian ya kita dekat ya sampai sekarang kita menikah sudah 10 tahun ya, dan kita mempunyai 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan dan laki-laki. Oke, terakhir Mbak, mungkin ada motivasi diri sendiri untuk orang lain di tengah pandemi ini untuk survive kayak gimana Mbak? Paling penting untuk orang yang mau buka usaha atau sudah punya usaha tetapi lagi kesulitan dengan dapat omset sesuai keinginan, paling penting jangan menyerah, don't give up. Kami sebelum bangun juga coba beberapa produk lain selain mie ayam sama bakso, gagal, nggak sukses. Tetapi kami tetap selalu lanjut, ambil risiko, ayo kami coba ini. Nah, kebetulan karena suami saya ambil risiko dengan membuat TikTok, membuat iklan di sosial media, akhirnya ya kami bisa jadi viral. Nah, tetapi paling penting jangan give up, lanjut terus, karena itu penting untuk percaya diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga sama teman-teman, untuk kasih motivasi kepada mereka juga, untuk tetap semangat, tetap lanjut walaupun agak sulit, jangan menyerah. Dan paling penting untuk semua orang, kami harap sehat selalu dan sukses.
Harganya juga murah, menurut saya murah, porsinya juga banyak, rasanya juga enak. Mie-nya enak, sesuai dengan lidah Jawa, rasanya manis, mie-nya enak, pokoknya enak. Enak, worth it sekali karena memang harganya murah kan ya, cukup terjangkau buat terutama untuk mahasiswa atau orang-orang daerah sini. Beda memang, beda. Kalau saya memang suka sama tekstur mie-nya, jadi lebih kenyal gitu ya. Jadi